Dewan Juri yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hargai. Sebagai tim oposisi, penilaian kami dalam debat kali ini adalah mendukung bahwa pejabat pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena kami berpikir bahwa yang pertama, media sosial merupakan platform yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki pengaruh besar dalam mensosialisasikan kebijakan agar kebijakan tersebut cepat tersampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, masyarakat cenderung lebih menyukai sosial media dalam mencari informasi terkait kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, media sosial dapat digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi, saran, dan kritik terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelum masuk pada argumen kami, masuk pada sanggahan. Mereka mengatakan bahwa menggunakan jasa influencer bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan alasan yang pertama. Karena menggunakan jasa influencer cenderung menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat, dan masyarakat yang mudah percaya pada sesuatu yang disampaikan oleh influencer. Padahal, pemerintah tentu akan memilih influencer-influencer yang memiliki integritas baik seperti Maudy Ayunda, Najwa Shihab, dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan kebijakannya. Menggunakan sosial media dalam pensosialisasian kebijakan juga malah mengurangi adanya hoax. Karena di Instagram, YouTube, Twitter, terdapat fitur komentar di mana ketika kebijakan tersebut diposting oleh akun influencer, akan banyak sekali komentar terkait benar atau tidaknya berita tersebut. Tidak hanya itu, fitur komen dalam sosial media juga bisa digunakan sebagai tanggapan langsung oleh masyarakat terkait sosialisasi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada bulan Desember kemarin, Kemendikbud sempat akan tidak memberikan libur pada satuan pendidikan untuk menghindari adanya mudik. Ketika kebijakan tersebut disosialisasikan, masyarakat banyak sekali yang memberikan kritik dan saran pada Instagram Bapak Nadiem Makarim terkait kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini sudah membuktikan bahwa sosial media memiliki peran yang sangat besar dalam mensosialisasikan kebijakan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa influencer akan cenderung terfokus pada massa yang banyak bukan pada substansi informasi atau kebijakan tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa influencer bukan ahli di bidangnya dan mungkin hanya mengetahui pengetahuan umum dan tidak mengetahui hal yang dibahas dalam kebijakan tersebut. Alasan tersebut tentu tidak benar. Setiap influencer pasti memiliki social media manager dan tim-tim lain dalam mengeliminasi konten mana yang akan diposting. Mereka pasti akan mempelajari dulu hal-hal yang akan diposting. Memasuki argumen kami yang pertama. Menyederhanakan informasi terkait kebijakan pemerintah harus dilakukan. Dengan menyederhanakan informasi, masyarakat akan lebih mudah memahami informasi apa yang sedang disosialisasikan oleh influencer tersebut. Dengan menggunakan influencer, mereka sudah memahami bagaimana menyajikan kebijakan yang baik melalui sosial media agar semakin banyak masyarakat yang tertarik kemudian teredukasi. Sebagai contoh, informasi tentang vaksinasi yang disebarkan oleh influencer, masyarakat akan cenderung lebih terpengaruh oleh informasi-informasi terkait vaksinasi COVID yang disebarkan oleh influencer yang mereka sukai. Kemudian mereka akan melakukan vaksinasi COVID tersebut. Yang kedua,
Pensosialisasian kebijakan melalui sosial media merupakan hal yang objektif dan lebih efektif, karena masyarakat dapat melakukan tanggapan langsung apakah mereka menerima atau tidak, sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian, pensosialisasian kebijakan melalui influencer bukanlah pengalihan tanggung jawab, karena dalam konteks ini, influencer hanya mensosialisasikan atau menginformasikan kepada masyarakat, dan yang bertanggung jawab tetap pemerintahan. Kami sebagai tim oposisi mendukung penuh influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dengan syarat yang pertama. Pensosialisasian kebijakan bisa dibagikan di website dan menyediakan fitur kritik dan saran yang bersifat private Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, influencer yang akan membagikan informasi terkait kebijakan pemerintah harus mempelajari terlebih dahulu terkait kebijakan yang akan dikeluarkan dan membuat surat pernyataan agar postingannya dibuat bersifat netral dan tidak menggiring opini masyarakat. Kami sebagai tim oposisi mengharuskan pemerintah melibatkan sosial media atau influencer dalam sosialisasi kebijakan pemerintah agar informasi mudah tersebar dan mudah mendapatkan tanggapan secara langsung Dewan Juri yang terhormat.